Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rezika dari Prodi Hukum semester 1, NIM 2104010005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, dosen pengampu Fitriani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah mengenai tugas pengantar ilmu hukum. Baiklah, di sini saya akan mulai memaparkan hasil presentasi saya. 1.1 latar belakang. Pengantar ilmu hukum merupakan fundamental bagi upaya mempelajari ilmu hukum dalam berbagai bidang. Dan sebelum kita memasuki lebih dalam seperti apa dunia hukum, pastilah muncul dalam pikiran kita yang baru akan memulai mempelajari ilmu hukum, apa pengertian hukum. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Pada dasarnya keduanya saling mempengaruhi atau berpengaruh. Dengan mengerti ilmu hukum, kita akan memperoleh sedikitnya pegangan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan masyarakat apabila kita menghadapi sebuah sengketa minimal dengan diri kita sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kebudayaan manusia mengalami perkembangan pula, termasuk perkembangan hukum. Peradaban yang semakin berkembang membuat kehidupan manusia sangat membutuhkan aturan dapat membatasi perilaku manusia sendiri, dan telah banyak menyimpang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia yang semakin maju dan semakin mampu. Aturan atau hukum tersebut mengalami perubahan dan terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Untuk itu, suatu negara sangat perlu mengadakan pembangunan terutama di bidang hukum. Mengenai pembangunan hukum tidaklah mudah dilakukan. Hal ini disebabkan pembangunan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan tertib hukum yang lainnya. Dengan demikian, untuk mempermudah kita dalam memahami hukum yang satu dengan hukum yang lainnya, maka patutlah kita mempelajari pengantar ilmu hukum sebagai pintu segala hukum yang terjadi pada masa lampau sampai sekarang dari segala bidang hukum itu sendiri. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana pengantar ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum itu? Bagaimana tujuan dan kegunaan hukum? 3. Kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1.3 Tujuan mengetahui tentang hukum dan macam-macam pengantar ilmu hukum. Bab 2 Pembahasan. 2.1 Pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. 1. Pengertian ilmu hukum. Menurut Saljipto Saharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicangkup oleh ilmu, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batas-batasannya tidak bisa ditentukan. Curzon 1979. Selanjutnya, menurut J.B. Dalio, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian, maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum. Misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa, sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut. Dari berbagai deskripsi dan juga pendapat yang dikemukakan oleh para pemakar mengenai ilmu hukum, dapat kita simpulkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah segala macam aspek dari hukum itu sendiri, yang mana cakupan dari ilmu hukum sendiri sangatlah luas dan bisa dibilang tidak memiliki batasan yang jelas. Dalam hal ini membuat orang yang ingin mengetahui hukum secara mendalam harus mempelajari segala aspek mengenai hukum itu sendiri.
Sekian beberapa pendapat dan juga opini dari beberapa pakar mengenai pengertian ilmu hukum yang dapat saya rangkum dan saya tarik garis kesimpulannya. 2. Pengertian pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum atau sering kita singkat PI, kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar introduction atau inleading dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PI merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum yang biasa disingkat PI pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Universitas Gadjah Mada UGM di Yogyakarta tanggal 13 Maret 1946. Istilah pengantar ilmu hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda inleiding tot de rechtswetenschap yang telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1942 pada saat di Jakarta didirikan Rechtshof. Istilah pengantar ilmu hukum pada dasarnya mengandung beberapa gambaran antara lain memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, memberikan suatu pandangan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain, menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar, asas dan penggolongan cabang-cabang hukum. 2.2 Tujuan dan kegunaan pengantar ilmu hukum. Tujuan pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. PI merupakan suatu mata pelajaran menjadi pengantar dan petunjuk bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang sangat luas ruang lingkupnya. Kedudukan PI merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum, sedangkan kedudukan PI dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu, PI berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, PI juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk mempelajari hukum dengan penuh kesungguhan. 2.3 Kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dan berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga, pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum dapat ditinjau dari segi ilmu sosial. Dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk yang dipelajari oleh hukum yang juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupan serta tentang mana yang harus dilarang untuk dikerjakan. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Bab 3 penutup. 3.1 Kesimpulan. Dari uraian singkat materi mata kuliah pengantar ilmu hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan menjaga ketertiban pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban tetap terpelihara. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang kalau dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Hukum memiliki ciri-ciri unsur-unsur sifat dan tujuan hukum. Mazhab ilmu pengetahuan digunakan sebagai dasar bagi penemuan hukum yang memiliki pengertian yang jelas oleh para ahli hukum. Dan ciri-ciri hukum disebutkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran hukum adalah tegas. Maka dari itu setiap orang wajib mentaati hukum agar senantiasa terciptanya kehidupan yang aman dan damai. Itulah penjelasan presentasi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.